ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Namanya tidak terlalu mentereng dan jarang tampil di jagat media. Namun siapa sangka ia kini menjadi menteri termuda di kabinet Jokowi dalam usianya yang masih sangat muda, yakni 32 tahun. Dito Aryo Tejo dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, menggantikan Zainuddin Amali pada Senin 3 April 2023 sore. Sosok Dito agaknya memenuhi harapan Jokowi untuk memiliki seorang Menpora berusia muda. Dito juga punya pengalaman di dunia olahraga karena ia pernah dipercaya menjadi Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia Youth Olympic Games 2018 di Argentina. Dari segi usia, Dito berada di bawah Wikana dan Supeno. Wikana menjabat Menpora pertama yang kala itu bernama Menteri Negara Urusan Pemuda pada usia 31 tahun 10 bulan 11 hari. Wikana menjabat dari tanggal 19 Juni 1946 hingga 29 Januari 1948. Kebijakan Wikana memprioritaskan pembangunan dan pengorganisiran peran pemuda sebagai kekuatan nasional. Lalu posisinya digantikan Supeno yang hingga saat ini tercatat sebagai Menpora termuda. Supeno adalah tokoh muda pergerakan sekaligus Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada masa transisi dari Wikana ke Supeno, ada pergantian nama kementerian dari Menteri Negara Urusan Pemuda menjadi Menteri Pembangunan Pemuda. Saat Supeno menjadi Menteri Pembangunan Pemuda, ia hanya menjabat sekitar 1 tahun. Pada tanggal 24 Februari 1949, ia meninggal sewaktu agresi militer Belanda kedua. Sepanjang sejarah, Indonesia hanya ada 4 nama yang mengemban jabatan Menpora di bawah usia 40 tahun. Sosok lainnya yakni Hayono Isman saat dilantik menginjak usia 37 tahun 10 bulan 20 hari. Meski demikian, Dito tercatat sebagai menteri termuda di zaman reformasi. Ia pernah menjadi Ketua Pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI DKI Jakarta, serta merupakan salah seorang pendiri Run Sport bersama selebritis Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor Rudy Salim. Sementara itu di bidang kepemudaan, Dito punya pengalaman memimpin Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, organisasi sayap di bawah Partai Golkar. Sebagai politikus Partai Golkar, Dito dipercaya menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Inovasi Sosial dan Ormas pada tahun 2017 sampai 2019. Kemudian Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi pada 2019 hingga 2024. Lalu pada April 2022 lalu, Dito masuk dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Sebelum mulai berpolitik, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu aktif di beberapa organisasi antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Untuk diketahui, Jokowi sebelumnya pernah melontarkan bahwa kriteria Menpora pengganti Amali adalah seseorang yang berusia muda. Dengan dilantik menjadi Menpora, Dito juga menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Berikut adalah sejumlah fakta unik tentang Dito Aryo Tejo. Latar belakang. Dito Aryo Tejo memiliki nama asli Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Ariwibowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati Aryo Tejo. Dito memiliki 2 orang kakak bernama Aryo Prakoso Ari Tejo dan Mesti Aryo Tejo. Sementara pendidikan, Dito merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menikah. Dito Aryo Tejo telah menikah dengan kekasihnya Nina Kirana Rizkiana pada 23 Maret 2018. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan adat Jawa, di mana pasangan ini mengenakan busana adat khas Jawa berwarna putih. Dari pernikahan mereka, Dito dan Diana akhirnya dikarunia putri pertama pada 2 Januari 2020 bernama Sadia Kiran Nadasyana Nandito.
gabung dengan Partai Golkar. Dito Aryo Tejo pertama kali terjun ke bidang politik dengan bergabung bersama Partai Golkar pada tahun 2016. Selama menjadi anggota partai, Dito aktif mengikuti sejumlah kegiatan, bahkan ia juga diangkat sebagai Ketua Umum AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pada tahun 2017. Dito menjabat sebagai Ketua AMPI selama 5 tahun yang berakhir pada 2022 lalu. Dari kepiawaiannya dalam berorganisasi, Dito pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golongan Karya dan Kepala Lembaga Inovasi dan Kreativitas DPP Partai Golkar. Dilihat dari Instagramnya, Dito beberapa kali berkolaborasi dengan selebriti Indonesia, termasuk Andre Taulani, Gading Marten, hingga Rian Demasif. Pertemuannya dengan selebriti tersebut kerap ia jadikan konten yang diunggah ke Instagram. Ya, yang pasti melanjutkan apa yang sudah dimulai dari sebelumnya Pak Judin Amali, semua program seperti desain besar olahraga dan juga sentra pelayanan kepemudaan nasional. Dan juga ada 3 poin dari Pak Presiden. Yang satu, Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan ASEAN Games kita memprioritaskan cabur-cabur yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien, tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua, arahan Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah, dan kuliah. Dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antar kampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik. Tapi ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Mungkin nanti kawan-kawan wartawan bisa ikut latihan di Kemenpora. Kalau dari Pak Zainuddin Amali ada transfer pekerjaan rumah yang bisa selesai nggak? Misalnya persiapan Indonesia jadi tuan rumah FIBA dan sebagainya dan event-event olahraga. Siap. Ke depan kan ada 7 event internasional. Salah satunya Indonesia tuan rumah di bola basket dan World Beach Games. Pasti apa yang sudah dimulai ya tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan pelaksanaannya. World Beach Games di Bali ini antisipasi gimana supaya nggak terjadi yang Piala Dunia U20 kemarin penolakan Israel terjadi lagi di World Beach Games? Ya, dengan melihat pengalaman kemarin U20 Israel ya pasti mulai per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada. Ya semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temu lah. Ya mungkin karena kita anak muda semua kita temuin. Tapi dari Mas Dil sendiri melihatnya ada permasalahan nggak kalau misalnya memang negara-negara yang dianggap tidak harus datang ini datang kayak misalnya Israel? Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu, walaupun hal ini adalah suatu kompleksitasnya tinggi ya, tapi memang kita akan usahakan yang terbaik. Pengetahuan saya mengkomunikasi dengan Ketum PSSI Pak Erick Thohir, sekarang lobby-lobby dan juga diskusi masih dijalankan. Yang pasti pemerintah dengan tupoksi dan kemenangannya pasti kita akan selalu support dari apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI. Pak Dito kan kemarin malam ditelepon sama Pak Jokowi yang membuat Pak Dito akhirnya milih buat ngambil apa? Ya nggak mungkin nolak juga mas. Apalagi ini kan untuk merah putih ya, untuk bangsa dan negara, dan alhamdulillah apa yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun, lahir tahun 90, jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang Gen Z ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, tapi ini beban berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Mas akan mundur dari RAS supaya nggak? Pastilah kan otomatis sebagai Menpora saya harus menaungi semua stakeholder. Jadi untuk tidak ada konflik of interest saya pasti akan mundur. Per kapan Mas? Per hari ini. Sudah lanjut ke Rafi? Sudah. Tanggapan terkait banyak yang menganggap Bapak ini masih terlalu muda untuk menjadi sebagai Menpora seperti apa?
ya semua akan bisa dijawab dengan kinerja dan juga apa yang saya akan berbuat di Kemenpora. Jadi saya tidak akan menjawab dengan kata-kata, tapi dengan aksi dan impact yang akan terjadi. Kawan-kawan wartawan semoga ya butuh dukungan kawan-kawan wartawan dan media, dukungan serta input-input. Yang pasti dengan saya yang masih muda ini, ya gunakanlah saya sebagai media untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan rakyat muda. Dari tugas-tugas tadi yang sudah disampaikan Presiden kan waktunya sempit pas 1,5 tahun. Kira-kira optimis nggak dan ada strategi khusus nggak untuk menjalankan semua yang disampaikan Presiden? Kita sudah ada perencanaan quick win-nya, Pak. Jadi saya optimis. Memang ada yang quick win, tapi ada yang juga kita ada yang beyond periode.